قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik kawan fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini, setiap Selasa sore atau malam Rabu, kita kembali akan mengkaji dua pembahasan penting. Yang pertama, pembahasan akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu yang kedua, kita akan melihat pembahasan fikih, yaitu fikih Syafi'i dari matan Safinah An-Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Baik, kita lihat pembahasan pertama dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terakhir kita telah membahas tentang mengagungkan para sahabat. Kali ini kita akan melihat hukum mencela para sahabat Nabi SAW, dan kita akan lihat tentang keutamaan istri-istri Nabi SAW. Ibnu Qudamah mengatakan, wa qala an-nabiy SAW la tasubbu ashabi. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah kalian itu mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela sahabatku. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, law anfaqa, andai dia itu menginfakkan, misla Uhudin dhahaban, menginfakkan emas semisal gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, maka itu tidak bisa menyamai satu mud. Satu mud itu seukuran telapak tangan penuh seperti ini. Kalau ini 4 kali, itu namanya satu so'. Satu so' itu 4 kali mud. Satu so' itu ukuran untuk zakat fitrah. Ya, satu so' itu ukuran untuk zakat fitrah. Ini ukuran takaran. Ya, jadi nanti tergantung dari benda yang nantinya akan ditakar tadi. Berarti nanti satu so' kurma dengan satu so' minyak, satu so' beras itu tidak sama dari sisi timbangannya, karena masa jenisnya berbeda. Nah, ini satu mud. Sahabat infak satu mud, ya, berarti 1/4 sok tadi. Ya, sahabat itu meninfakkan satu mud, ya, apa yang mereka infakkan dengan satu mud ataupun separuhnya, yaitu setengah mud, berarti 1/8 sok. Maka itu tidak bisa menyamai apa yang diinfakkan oleh sahabat Nabi SAW. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi SAW, yaitu dari sisi amalan mereka lebih unggul. Dari sisi amalan mereka lebih unggul. Kemudian faedah dari hadis ini yang kedua, tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW. Tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW. Mencela di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagi yang punya kitab terjemahan itu ada syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Mencela sahabat Nabi itu ada 3 bentuk. Mencela para sahabat itu ada 3 bentuk. Yang pertama, mencela yang konsekuensinya mengkafirkan. Mencela yang konsekuensinya mengkafirkan. Bisa jadi dia mengkafirkan sebagian atau dia anggap semuanya itu fasik. Semuanya itu fasik. Nah, hukumnya untuk yang pertama ini, celaan yang pertama ini, orang yang mencela dengan celaan mencela para sahabat yang konsekuensinya kafir, hukumnya adalah orang yang mencela ini dihukumi kafir. Ya, orang yang mencelanya ini dihukumi kafir. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, orang yang ragu akan kekafirannya dihukumi kafir pula. Tadi dihukumi kafir, kemudian ada yang ragu tentang kekafirannya, kafir pula. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan pembatal keislaman, malam yukaffir kafira fahuwa kafirun. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Atau dia ragu di sini. Ini penjelasan ini bisa dilihat ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebutkan 10 pembatal keislaman dalam risalah beliau yang singkat Nawaqidul Islam. Ada 10 di situ beliau sebutkan. Di antara 10 tersebut hal ini disebutkan. Kemudian yang kedua, bentuk mencela para sahabat yang kedua, bentuk yang kedua adalah mencela yang bentuknya melaknat atau menjelek-jelekan. Mencela yang bentuknya itu melaknat atau menjelek-jelekan. Di sini ada 2 pendapat nanti. Ya. Ada pendapat di sini diantaranya menyatakan tidak kafir. Namun pelakunya itu harus dihukum cambuk dan dipenjara sampai mati atau sampai bertobat dari celaannya. Ada bentuk yang ketiga, mencela yang tidak ada hubungan dengan agama. Misalnya sebut sahabat itu pengecut. Misalnya menyebut sahabat itu pengecut atau bakhil, pelit. Ya, menyebut pengecut, pelit. Celaan seperti ini, bentuk yang ketiga ini tidak kafir. Namun harus dihukum dengan hukuman yang membuat dia jera. Namun harus dihukum dengan hukuman yang membuat dia jera. Pembahasan lengkap tentang hukum mencela sahabat di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab yang khusus namanya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Sebuah kitab, ada versi ringkasnya, ada juga versi lengkapnya, yaitu berisi tentang hukum mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 bentuk tadi, berarti yang pertama mencela yang konsekuensinya kafir. Termasuk juga menyatakan semua sahabat fasik. Maka orang yang mencela seperti ini dihukumi kafir pula. Bahkan yang tidak mengkafirkannya dihukumi kafir pula. Kemudian yang kedua, mencela yang bentuknya itu celaan atau menjelek-jelekan. Bentuknya itu celaan atau menjelek-jelekan.
Yang ini para ulama beda pendapat, namun kalau katakan tidak kafir, ya kalau mengatakan tidak kafir, ya tetap nanti dikenai hukuman cambuk dan di penjara. Kemudian yang ketiga, mencela sahabat Nabi SAW yang ini di luar masalah agama. Misalnya dia mengatakan sahabat itu pengecut atau sahabat itu pelit. Seperti ada yang guyon dengan mereka itu, guyon ketika para sahabat itu mereka bawa-bawa dalam cerita mereka saat safar, karena ketika itu safar itu butuh hiburan, ya. Gak ada hiburan seperti zaman ini, bisa main game, bisa main ini ketika safar atau perjalanan. Karena gak ada hiburan, sahabat dibawa dalam cerita. Coba lihat itu para sahabat yang perutnya itu buncit, yang ininya ini nih, gelar-gelar yang semua punya makna jelek, namun tidak ada kaitan langsung sebenarnya. Ya. Dan di sini Nabi SAW kemudian dapat berita tadi, lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu orang yang dilaporkan ini kemudian kejar-kejar Nabi SAW, kami tadi itu cuma guyon saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, apakah dengan nama Allah dan Rasulnya kalian itu kuntum tastahzi'un, kalian itu mengolok-olok, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Nah, kalau kita lihat dari cerita ayat ini, berarti bukan masuk nomor 3 nantinya di sini. Ini malah masuk nomor yang pertama, ketika sahabat ini karena dia maksudkan perutnya buncit, ini ternyata kaitannya dengan agama. Ya, ini celaan yang jelek kepada para sahabat, walaupun tujuannya guyon. Ya, di sini tidak dibolehkan. Sama seperti kita tidak boleh mempermainkan suatu hukum atau syariat dalam agama ini. Ya, itu juga tidak boleh dipermainkan. Contoh mengatakan tentang jenggot misalnya dengan julukan kambing, mengatakan tentang orang yang bercadar itu ninja misalnya, ya bentuknya sebenarnya celaan, walaupun itu cuma istihza, walaupun itu cuma bentuknya itu guyon, walaupun cuma bentuknya membuat orang tertawa, nggak boleh. Ya, di sini dianggap masalah. Berarti tadi yang masalahnya di sini adalah karena menjadikannya itu sebagai candaan. Ya, candaan di sini yang akhirnya di akhir ayat dikatakan qad kafartum ba'da imanikum. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat hak-hak para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qudamah, wa minas sunnati at-taradi an azwaji Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatil mu'minin, al-mutahharatil mubarra'ati min kulli su', ufaddiluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah as-Siddiqah bintu as-Siddiq allati bara'ahallahu fi kitabihi zaujun Nabi SAW fid dunya wal akhirah faman qadhafaha bima bara'ahallahu minhu faqad kafara billahil azim. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, di antara pokok sunnah Nabi SAW yaitu mendoakan keridhaan bagi istri-istri Nabi SAW. Berarti di sini ada doa baik juga untuk mereka. Di sini istri siapa yang dimaksud? Semuanya. Di antara pokok ajaran Nabi adalah mendoakan keridhaan pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud di sini? Semuanya. Yang dimana mereka itu digelari ummahatul mu'minin. Yang mereka itu diberi gelar ibunya orang-orang beriman. Dimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, al-mutahharati, mereka sudah dianggap suci, mubarraati, dan Allah juga membersihkan mereka min kulli su', dari perkara-perkara yang jelek seperti tuduhan zina, tuduhan selingkuh. Ufaddiluhunna, dan yang nantinya yang paling utama di antara mereka Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Aisyah as-Siddiqah yang terkenal jujur, bintu as-Siddiq, putri dari Abu Bakar as-Siddiq
yang juga terkenal jujurnya, allati barra'ahallahu fi kitabihi, di mana Aisyah telah disucikan oleh Allah dari tuduhan yang tidak benar bahwasanya Aisyah itu dituduh selingkuh. Dialah yang nanti akan menjadi istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Faman qazafaha, siapa yang memberikan tuduhan kepada Aisyah tanpa membawakan bukti, padahal Allah itu telah berlepas diri dari tuduhan tersebut, telah menyucikan Aisyah dari tuduhan tersebut, maka kalau ada yang memfitnah Aisyah, mengatakan Aisyah itu telah selingkuh, maka faqad kafar, dia telah kufur kepada Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Berarti ada beberapa poin penting yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, prinsip Ahlussunnah adalah menghormati istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip Ahlussunnah adalah menghormati istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua di sini, istri-istri Nabi SAW telah disucikan oleh Allah, telah disucikan oleh Allah, dan Allah berlepas diri dari tuduhan jelek kepada mereka, dan Allah berlepas diri dari tuduhan yang tidak benar kepada mereka. Kemudian poin yang ketiga, istri yang utama dari istri Nabi SAW adalah Khadijah dan Aisyah. Khadijah dan Aisyah. Kemudian prinsip yang keempat yang Ibnu Qudamah sebutkan, Aisyah telah lepas dari tuduhan zina. Aisyah telah lepas dari tuduhan zina atau selingkuh. Nanti ada ceritanya sendiri tentang hal ini dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang. Ini ketika menjelaskan surat An-Nur ayat ke-11. Ada kisahnya di tafsir Ibnu Katsir, ya, ada juga di Sahih Muslim. Kemudian yang terakhir dari prinsip yang disebutkan Ibnu Qudamah tentang istri Nabi SAW, yang kelima, siapa yang menuduh Aisyah berselingkuh, siapa yang menuduh Aisyah itu berselingkuh atau berzina, berarti dia telah kafir. Jadi kalau ada yang menuduh Aisyah itu peselingkuh atau pezina, berarti dia telah kafir. Karena Allah telah menyucikan Aisyah. Karena Allah telah menyucikan Aisyah dari tuduhan tersebut dalam surat An-Nur, terutama ayat ke-11. Ya, namun rinciannya dari ayat ke-11 sampai ayat ke-20. Nah, sekarang tinggal kita lihat siapa yang jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini mau jelaskan rinci apa mau jelaskan global? Rinci. Baik. Rinci secara singkat. Istri-istri Nabi SAW. Rinci namun singkat-singkat ya. Soalnya ini panjang sekali, nanti 11 pertemuan. Istri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Tulis istrinya dulu ya. Ada 11 ya, totalnya 11. Istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Istri yang kedua
Saudah binti Zam'ah. Istri yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Istri yang keempat Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Terus yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang pakai nama Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Zainab binti Jahash. Jahsy. Yang ketujuh yang pakai Ummu Salamah. Ummu Salamah. Yang kedelapan Ummu Habibah. Yang kesembilan Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Yang ke-10 Safiyah, Y-nya double. Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Yang ke-11 istri yang terakhir dinikahi Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Saya ulang. Yang pertama Khadijah binti Huyai, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat Hafsah binti Umar. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Zainab binti Jahsh. Yang ketujuh Ummu Salamah. Yang kedelapan Ummu Habibah. Yang kesembilan Juwairiyah binti Al-Harith. Yang ke-10 Safiyah binti Huyai. Yang ke-11 Maimunah binti Al-Harith. Berikan keterangan di situ dari 11 istri tadi yang meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ketika Nabi SAW masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah itu cuma menikah 3 bulan saja dengan Nabi SAW, lalu meninggal dunia. Terus keterangannya lagi, yang dari Quraisy itu ada 6 istri. Yang dari Quraisy ada 6 istri, yaitu Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Saudah. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Saudah. Terus ada yang dari kalangan Arab, ada 4. Dari kalangan Arab ada 4. Zainab binti Jahash, Maimunah binti Al-Harith. Yang ketiga Zainab binti Khuzaimah. Yang keempat Juwairiyah binti Al-Harith. Kemudian ada satu istri yang dari Bani Israel atau Yahudi, yaitu Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai.
Nanti ada cerita khusus tentang Sofia itu, karena dia sendiri yang dari Bani Israel, dari Yahudi, tambah lagi ayu, cantik lagi. Ya, maka biasanya istri-istri yang lain tuh pada nggak senang pada Sofia. Kadang nyebut Sofia itu ibnatul Yahud, ya, dasar perempuan Yahudi, itu bahasa kita kayak begitu. Atau nyebutnya itu seperti Aisyah itu berisyarat nunjuk si Sofia. Wahai Rasulullah, nggak usah kamu sebut-sebut Sofia lagi. Ya, dia itu cuma qasirah, pendek, cilik. Ya, karena nggak tinggi-tinggi banget. Sofia ya diperlakukan seperti itu. Ya, ini diantara sebabnya dia seperti itu. Nanti Nabi SAW ada pembelaan untuk dirinya. Nah, kita lihat dulu yang pertama tentang Khadijah. Yang pertama tentang Khadijah. Yang singkatnya saja. Jadi Khadijah itu dari Quraisy ya tadi ya. Kemudian Khadijah ini sudah menikah sebelumnya, jadi janda. Jadi dari 11 istri Nabi SAW, yang janda berapa? 10. Yang gadis 1 saja. Ada yang menjandanya 1 kali, ada yang menjandanya 2 kali. Setelah janda 2 kali, dinikahi Nabi SAW. Di antara yang janda 2 kali, yang cantik tadi, Sofia. Namun ketika menjanda usianya 17 tahun, yaitu ketika dinikahi Nabi SAW. Pengen seperti Sofia? Maksudnya nikah seperti Sofia pengen? 17 tahun dia menjanda 2 kali, terus dinikahi Nabi SAW ketika umur 17 tahun tadi. Nah, tentang pernikahannya para ulama beda pendapat. Pernikahan Khadijah dengan Nabi SAW, ada yang mengatakan usia Khadijah 40 tahun. Ada yang mengatakan usianya 28 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun. 40 tahun, kalau yang berpendapat 40 tahun ini mungkin berdasarkan beberapa riwayat. Namun ada yang mengatakan 28 tahun seperti Ibnu Ishaq. Di antara alasannya karena dari Khadijah itu punya 6 anak. Ya, dari Khadijah itu punya 6 anak. Dan anak Nabi SAW dari Khadijah ini yang paling banyak. Satunya itu dari Mari Al-Qibtiyah, budak Nabi SAW. Berarti harusnya kalau ikut program Nabi SAW, berarti 6 anak cukup. Itu harusnya. Bukan 2 anak cukup. Karena program Nabi ya. Kalau program yang lainnya saya nggak tahu ya, kalau program Nabi seperti itu. Jadi kalau nggak usah aja lah. Nanti bilang sama akhwat seperti itu lagi, saya mau sama kamu tapi saya programnya 6 anak, kamu setuju nggak? Belum dapat juga sudah paksa-paksa kayak begitu. Tadi usianya tadi 28 tahun. Alasannya, diantara alasannya, kalau usia 40 tahun untuk punya 6 anak ini sangat-sangat tidak mungkin. Ya. Namun kalau usianya itu 28 tahun itu mungkin sekali. Usia 28 tahun mungkin kejar 6 anak tadi. Namun kalau usia 40 tahun ini sangat-sangat tidak mungkin sekali. Karena ketika usia 40 tahun lebih dekat nanti ke usia menopause. Itu diantara alasan logisnya. Namun intinya ya taruhlah kita katakan beda pendapat sajalah. Ini ada yang katakan 28, ada yang katakan 40 tahun. Ya, 28 tahun diantara alasannya karena dari Khadijah ada 6 anak. Catat 6 anak Khadijah. 6 anak Khadijah. 2 putra, 4 putri. 2 putra yaitu Qasim dan Abdullah. Qasim. Maka Nabi SAW biasanya pakai nama kunyah Abul Qasim dan Abdullah. Kemudian putri sekarang ada berapa tadi? 4. Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 4 ini yang nanti dinikahi oleh Utsman, 2 putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal, kemudian Utsman nikah lagi dengan Ummu Kulsum. Ya. Kemudian yang terakhir itu Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau Zainab oleh sahabat Nabi SAW yang lainnya. Nah, kemudian sekarang keutamaan Khadijah. Keutamaan Khadijah. 1. Khadijah adalah istri Nabi SAW yang pertama dan juga pertama kali beriman kepada beliau. Juga pertama kali beriman kepada beliau. Berarti yang diajari sholat wudu pertama kali siapa oleh Nabi SAW? Khadijah. Yang diajari sholat, diajari wudu, karena dia orang-orang pertama dan dekat dengan Nabi SAW, yang pertama kali diajarkan adalah Khadijah terlebih dahulu. Keutamaan yang kedua, Khadijah banyak membantu dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah banyak membantu dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah Nabi SAW itu didukung oleh Khadijah, apalagi dia seorang pedagang. Dulu itu sebelum menikah dengan Nabi SAW, pernah Nabi SAW itu bawa barang dagangan Khadijah. Kemudian ketika itu ditemani oleh pembantu Khadijah yang namanya Maisarah. Dia cari tahu ini Nabi Muhammad SAW itu selama perjalanan itu bagaimana. Orang-orang itu membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika itu Maisarah juga jalan dengannya, dan terbukti Nabi SAW punya akhlak yang mulia dan benar-benar jujur dan amanah. Jadi modal penting ini, faktor penting berarti bagi Khadijah untuk menilai Nabi SAW. Kemudian dipercayakan itu sampai Khadijah itu menikah dengan Nabi SAW. Ada cerita Khadijah yang maju untuk menawarkan diri, ya, ada juga cerita yang lain tentang hal ini. Bisa jadi Khadijah yang maju menawarkan diri, ya, bisa jadi juga ada cerita versi yang lain untuk itu. Intinya Khadijah itu membantu dakwah Rasulullah SAW. Contohnya itu ketika Nabi SAW dapat wahyu pertama surat Iqra, ya, ketika berada di Gua Hira. Kemudian kemudian Khadijah itu dukung Nabi SAW, menghibur beliau ketika mendapatkan wahyu yang begitu berat. Kemudian yang ketiga, Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Khadijah itu pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Jadi pada suatu ketika Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril katakan pada Rasul, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya." Berarti nitip salam, dan nitip salam seperti itu dibolehkan. Kemudian yang keempat, Khadijah akan mendapatkan rumah di surga. Khadijah akan mendapatkan rumah di surga, yaitu yang terbuat dari emas dan perak. Yaitu terbuat dari emas dan perak. Ini sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Kemudian yang ke berapa? Kelima, Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Khadijah adalah wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh Nabi SAW, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita itu adalah Maryam.
binti Imran. Kemudian sebaik-baik wanita lagi Nabi SAW sebut adalah Khadijah. Ya, Khadijah di sini disebutkan Khadijah. Imam Nawawi itu menjelaskan Khadijah itu utama di masanya, Maryam utama di masanya. Jadi tidak ada pertentangan di dalam hadis ini. Kemudian yang keenam, banyak sanjungan yang diberikan kepada Khadijah. Banyak sanjungan yang diberikan kepada Khadijah, seperti sanjungan Aisyah. Aisyah mengatakan seperti ini, aku tidak pernah cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Dia telah wafat 3 tahun sebelumnya. Dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Ya. Namun kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi SAW sanjung Khadijah terus. Itu yang membuat Aisyah itu cemburu. Dan Nabi SAW itu sedikit menyebut Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Maka Aisyah ketika itu tidak suka atau punya rasa cemburu ketika itu. Kemudian yang ketujuh, tanda Khadijah punya keutamaan, keluarga Khadijah ketika Khadijah sudah meninggal dunia masih dihormati oleh Nabi SAW. Keluarga Khadijah ketika Khadijah sudah meninggal dunia itu masih dihormati oleh Nabi SAW. Nah, cemburunya ini misalnya terkadang kalau beliau itu menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu suruh beri kepada sahabat-sahabat Khadijah atau keluarga Khadijah. Maka Aisyah itu mengatakan seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain. Terus Nabi SAW sebut siapa? Khadijah. Nabi SAW menjawab, Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu, seterusnya. Dan aku mendapatkan anak darinya, yaitu Nabi SAW itu mendapatkan anak dari Khadijah. Terus setelah itu yang kedua, siapa yang kedua situ? Saudah binti Zam'ah. Nah, dari Saudah inilah baru nanti Nabi SAW itu mulai berpoligami. Ketika dengan Khadijah belum pernah menikahi istri yang lain. Jadi ketika dengan Khadijah cuma istrinya cuma satu saja, yaitu Khadijah. Namun ketika Khadijah meninggal dunia, nah mulai dari Saudah dan seterusnya ini baru kisah poligami Nabi SAW itu berlangsung. Jadi dari Saudah dinikahi Nabi SAW ketika usianya 55 tahun. Jadi ketika Khadijah meninggal dunia, sudah banyak wanita-wanita yang ngantri. Ya. Kemudian orang-orang katakan pada Nabi SAW, kamu mau pilih yang mana Rasulullah? Ini ada janda, yaitu si Saudah ini, ada Saudah. Atau yang kedua yang perawan, ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dipilih terlebih dahulu Saudah. Usianya berapa tadi? 55 tahun. Sebelumnya itu dia telah menikah dan suaminya yang pertama dulu sebelum Rasulullah SAW itu adalah As-Sakran bin Amr bin Abdus Syams. Keutamaan Saudah. Yang pertama, Saudah adalah istri yang pertama-tama masuk Islam. Termasuk istri Nabi SAW yang pertama-tama masuk Islam. Yang kedua, Saudah sangat ittiba pada Nabi SAW. Saudah sangat ittiba pada Nabi SAW. Di antara contohnya, Nabi SAW pernah berhijrah sebelum Nabi SAW berhaji. Sebelum Nabi SAW meninggal dunia bersama istri-istri Nabi SAW seluruhnya. Ketika pulang Nabi SAW nasihati para istrinya, kalian tidak perlu berhaji lagi setelah ini. Ya, kalian tidak perlu lagi berhaji setelah ini. Maka yang nurut pada perintah Nabi SAW ini cuma 2 istri, yaitu Saudah dan Zainab binti Jahsh. Saudah dan Zainab binti Jahsh
yang tidak mau pergi lagi berhaji setelah Nabi SAW meninggal dunia. Padahal ketika di masa Umar itu istri-istri Nabi SAW pergi lagi berhaji. Mungkin karena ada faktor lain. Namun dua istri ini karena ikut perintah Nabi SAW tadi tidak boleh lagi berhaji, tidak boleh lagi pergi keluar rumah, yaitu untuk berhaji sepeninggalku, maka mereka mengikutinya, yaitu diantaranya Saudah dan Zainab binti Jahsy. Keutamaan yang ketiga, Saudah memiliki akhlak yang mulia, diantaranya sifat isar. Yaitu dia mendahulukan Aisyah dengan memberikan jatah malam. Jadi ada jatah malam milik Saudah, dia kasih kepada Aisyah saja. Karena ingin cari keridhaan Nabi SAW, dan dia tahu bahwasanya Aisyah itu lebih dicintai Nabi SAW. Ya, dia tahu Aisyah itu lebih dicintai Nabi SAW. Sifat tadi disebut apa? Itsar. Ini berdasarkan ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum muhajirin itu mendahulukan kaum ansor mendahulukan kaum muhajirin, padahal yang sebenarnya mereka butuh ini untuk urusan dunia, namun mereka tetap beri jatah mereka itu kepada orang-orang yang butuh tadi. Jadi mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Jatah malam tadi harusnya Saudah dapat dari Nabi SAW, namun jatah malam ini diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh perbuatan isar yang biasa dilakukan di masa Nabi SAW. Ada contoh lagi, misalnya ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad Al-Ansori. Ketika itu dipersaudarakan, Abdurrahman saat hijrah ke Madinah tidak punya apa-apa. Istrinya dia tinggal, harta-hartanya, padahal dia sebelumnya kaya, dia tinggalkan juga demi hijrah ketika berhijrah ke kota Madinah. Maka ketika itu Abdurrahman ditawarkan oleh Sa'ad, dan Sa'ad ketika itu orang kaya di Madinah. Dia katakan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kamu sudah dipersaudarakan denganku. Gimana kalau hartaku dan istriku ini kita bagi dua? Hartaku dan istriku kita bagi dua." Harta bisa dibagi enggak? Bisa. Kalau istri bisa dibagi atau tidak? Bagi dua bisa enggak? Bisa kalau banyak. Ya. Masalahnya di sini saat ya kebetulan istrinya itu dua. Maka dia katakan pada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kalau kamu mau ini istri saya ada dua ini, kamu milih yang mana?" Milih yang mana kalau gitu, Mas? Paling ayu apa paling ini? Ya. Paling pilih yang paling ayu kan? Ya. Pokoknya dia ditawarkan, ini dua istri saya ini, kamu pilih salah satu. Mana yang kamu suka, saya ceraikan dia, kemudian setelah masa iddahnya selesai, kamu nikahi dia. Abdurrahman punya harga diri, enggak mau dikasih gratis, mau cari sendiri. Kemudian dia tanya, tunjukkan saya pasar itu ada di mana. Setelah kamu tunjukkan, nanti saya mau kerja di situ. Dan dia benar-benar kerja. Ya, setelah itu dia beranjak jadi kaya, kemudian nikah. Setelah itu, ya, kemudian cerita berikutnya dia mengadakan walimah atas perintah Nabi SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf tadi, sampai pada Abdurrahman bin Auf, kemudian dia kerja di pasar. Lalu ketika itu dia kembali jadi kaya lagi. Kemudian setelah itu dia menikah. Nah, ketahuan dia itu menikah ketika dia datang ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan bajunya itu ada bekas sesuatu yang ini pasti didapati kalau orang itu sudah punya istri. Ya, kalau kita mungkin ada bekas lipstik kah apa kayak gitulah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tebak dia, di bajumu itu ada apa? Kamu sudah menikah berarti? Iya wahai Rasulullah, saya sudah menikah. Mas kawinmu itu apa? Saya beri pada istri saya mas kawin emas yang besarnya seperti 1 biji kurma ini. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kamu sudah buat walimah apa belum? Belum wahai Rasulullah. Kemudian ketika itu Rasul katakan pada Abdurrahman, aulim walau bisyad. Lakukanlah walimah walaupun cuma dengan 1 ekor kambing. Lakukanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa? Taruhlah 3 juta ya. Berarti untuk nikah mudah nggak?
Berapa ini biayanya? 3 juta. Mas kawin berapa coba? Cari yang ini aja, yang akhwat yang gampang-gampang aja mas kawin. Berapa kira-kira? Seperangkat alat sholat paling gampang kan? Iya. Seperangkat alat sholat berapa? 500.000. Mahal sekali. 500.000 cuma sejadah rukoh. Sejadah rukoh terus apa lagi? Tambah Quran. 500.000. Oh Musa Madinah, beli yang murah-murah saja kalau gitu. Ya taruhlah 300.000 ya. Sudah 3.300.000. Mudah nggak untuk nikah berarti? Mudah kan? Terus kok mikirnya lama sekali ya? Berarti tadi kembali ke kisah Abdurrahman tadi, berarti bisa membuat walimah dengan walimah yang sederhana. 1 ekor kambing berarti cuma ngundang berapa orang coba? Ya kan? Anggapannya seperti itu. Artinya dengan sederhana sekali. Kemudian dari sini juga ada perintah berarti untuk walimah, mengadakan walimah. Dan menurut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah, walaysa biwajib, dan bukan wajib. Berarti tanpa walimah pun juga tetap sudah sah ya sudah. Berarti nggak usah pakai kambing lah tadi, ya. Berarti datang ke KUA, ya kan paling gampang sekali kalau KUA itu. Kalau proses di KUA itu kalau tidak salah, kalau cuma ngurus di sana itu 400.000. Ya 400.000. Tambah tadi mas kawin berapa? 300.000 tadi. Berarti berapa coba? 700.000 coba. Sudah bisa malam pertama itu. 700.000. Tinggal kan nanti mikir nafkah berikutnya saja kan. Tapi kalau untuk nikah berarti bisa 700.000. Sekarang tinggal laki-lakinya punya modal apa gitu aja. Ya, tampang sudah punya belum? Sudah. Apalagi yang punya? Tampang sudah. Lulusan dari lulusan Jogja, insya Allah amanah lah kalau dari lulusan Jogja ya. Bilang aja saya lulusan dari Jogja, dari kampus ini sudah. Bawa nama itu saja. Ya. Gak usah beritahu IP kan gak perlu diberitahu. Apa perlu beritahu IP itu? Pak saya sudah lulus. Lulus saja kan yang penting bisa ini. Wong ada yang punya IP 3 juga gak tanggung jawab sama istri ya kan? IP biasa-biasa saja 2, gak masalah. Itu gak ditanya itu. Cuma siap tanggung jawab atau tidak. Kalau sudah bisa ya sudah, maju. Berarti minimal modalnya tadi berapa? Tanpa walimah. Walimah sunnah, gak usah mikir-mikir walimah. Berapa? 700.000. Insya Allah. Ya, setelah lulus nanti insya Allah ya. Iya. Sekarang sabar-sabar dulu, banyak puasa sunnah dulu. Mau mikir apa lagi? Ya, sibukkan waktu macam-macam. Mikir itu nanti kalau sudah lulus, sudah punya ijazah. Ketika mengetok pintu tadi sudah berani nanti mau ke rumah mertua. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Sampai di saudah tadi masih sisa 9. Nanti insya Allah saya jelaskan singkat pada pertemuan berikut.